Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita pada mata kuliah penulisan ilmiah dan teknik presentasi. Hari ini atau minggu ini inilah pertemuan terakhir kita dengan topik komunikasi, penampilan, dan teknik berbicara. Di dalam silabus seharusnya ini ada kurang lebih 3 kali pertemuan lagi. Tapi pada pertemuan kali ini saya satukan saja semuanya. Karena antar materi ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, jadi artinya saling berkaitan. Jadi makanya saya sampaikan dalam satu pertemuan saja. Jadi topik pembahasan pada minggu ini kita mulai dari topik pembahasan komunikasi. Kita mulai dari komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan menginformasikan atau memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Jadi setiap hari, setiap saat kita berkomunikasi, baik kepada teman, saudara, famili, atau kepada siapa saja orang yang kita jumpai sehari-hari. Ya, jadi di dalam juga melakukan presentasi di depan umum atau di depan peserta, di depan audiens, itu komunikasi ini sangat penting. Jadi salah satu faktor keberhasilan dalam presentasi itu adalah bentuk komunikasi. Jadi komunikasi di sini adalah harus sesuatu yang mau disampaikan itu adalah harus disampaikan benar-benar jelas, detail, dan tidak ada keraguan-raguan. Jadi intinya komunikasi itu merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu presentasi. Jadi sehingga tujuan yang mau kita sampaikan itu tersampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan tersebut, apapun yang ilmu, informasi yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada peserta atau diterima oleh peserta. Jadi kalau misalnya penyampaian kita, komunikasi kita tidak bagus, maka apa yang kita sampaikan itu tidak maksimal atau tidak memberikan atau audiensnya tidak memahami dengan baik apa yang kita sampaikan. Jadi komunikasi ini sangat penting dalam presentasi. Sangat penting dalam presentasi. Kenapa? Karena dalam presentasi itu komunikasi itu yang diutamakan. Nah, kalau Anda lihat di dalam sebuah seminar itu seperti MC, keynote speaker, dan lain sebagainya itu orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan berdiri di depan publik atau di depan umum. Nah, kalau misalnya orang-orang baru itu pasti komunikasinya mungkin kurang jelas, kurang lancar karena mungkin faktor grogi. Jadi itu yang faktor penting dalam komunikasi itu harus betul-betul diperhatikan dalam presentasi. Dalam presentasi ada banyak bentuk komunikasi. Jadi komunikasi itu bisa dalam bentuk lisan, bisa juga dalam bentuk non lisan, ya seperti tulisan. Jadi bentuk komunikasi secara umum itu ada kurang lebih ada 5. Pertama adalah bentuk komunikasi dalam bentuk video gambar. Jadi kalau sesuatu mau kita sampaikan kepada peserta itu tidak harus melalui bicara, tidak harus melalui berbicara, tapi bisa melalui juga gambar yang kita sampaikan. Bisa juga melalui video yang kita sampaikan. Jadi itulah bentuk komunikasi yang pertama. Jadi kalau misalnya yang kita sampaikan itu supaya lebih jelas ya, bisa kita buat detailnya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat jelas kepada peserta. Bisa juga dalam bentuk sketsa atau dalam bentuk sketsa ini ya dalam bentuk gambar yang berbentuk konsep. Jadi biasanya sketsa itu seperti konsep. Jadi tujuannya juga ya supaya peserta itu lebih memahami apa yang kita sampaikan. Atau bisa saja dalam bentuk diagram. Jadi misalnya dalam sebuah presentasi kita misalnya menyampaikan data-data dalam bentuk angka, itu lebih bagus kita sampaikan setelah kita komunikasikan secara lisan, kita juga komunikasikan melalui gambar, yaitu diagram. Jadi sehingga
peserta lebih memahami apa yang kita sampaikan. Misalnya kita sampaikan data misalnya 10 banding 5. Ya kalau misalnya 10 banding 5 ya mungkin peserta ya udah 10 banding 5. Tapi coba kalau kita buat dalam bentuk diagram, misalnya diagram 10 lebih tinggi daripada diagram 5. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi nggak sehingga peserta lebih menarik atau lebih memperhatikan apa yang kita sampaikan kalau misalnya dalam bentuk diagram. Karena yang langsung dilihat secara langsung, selain dengar bisa juga dilihat secara langsung apa yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya dalam bentuk angka-angka lebih bagus presentasi itu dibuat dalam bentuk diagram. Atau misalnya juga dalam bentuk bagan juga bisa. Bagan ini misalnya adalah merupakan gambar struktur organisasi suatu perusahaan. Jadi kalau seperti ini kan tambah jelas ya, kalau jelas apa yang kita sampaikan. Jadi yang paling atas itu adalah direkturnya, di bawahnya wakil direkturnya, baru sekretaris, baru manajernya, baru manajer personalnya, manajemen masalah dan sebagainya. Jadi nampak jelas tingkatan struktur organisasi mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Jadi kalau misalnya kita sampaikan secara lisan ini mungkin kurang jelas ya. Tapi kalau coba sampaikan secara langsung melalui bagan, melalui diagram itu sangat jelas. Atau melalui grafik juga bisa, ya sama-sama dengan diagram tadi. Jadi apa yang kita sampaikan itu dapat dipahami dapat dipahami dengan mudah oleh peserta. Atau kita sampaikan misalnya contohnya di sini data jumlah COVID-19 rawat inap. Ini kalau misalnya disampaikan secara angka-angka mungkin tidak terlalu jelas ya atau kurang jelas sama peserta, tapi coba kalau buat dalam grafik kan lebih jelas. Contohnya misalnya Januari tahun 2020 jumlah kopi rawat inap 4, 2020 Juli 8, Agustus 2020 7 dan lain sebagainya. Jadi dapat jelas ya, fluktuatif itu jelas. Jadi makanya lebih bagus kalau misalnya kita presentasi itu tidak hanya dalam bentuk lisan, tapi lebih bagus dalam bentuk yang lain, misalnya gambar, video, sketsa, diagram, bagan, dan grafik. Bentuk komunikasi sebenarnya ada banyak sekali, tetapi yang kita pelajari di sini adalah bentuk komunikasi menurut perilakunya. Ya, jadi pertama komunikasi formal. Jadi terjadi antara organisasi atau perusahaan yang dilakukan melalui tata cara teratur seperti rapat, konferensi, seminar, dan lain-lain. Ada juga komunikasi formal yaitu terjadi antara organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapat pengakuan resmi, seperti kabar burung, desa-desus, dan lain sebagainya. Jadi presentasi itu termasuk komunikasi formal. Kenapa? Kita berdiri di depan umum dan jadwal pelaksanaannya, tempatnya itu diatur sedemikian rupa. Jadi tidak seperti komunikasi formal yang tidak ada aturan pelaksanaannya, ya seperti tadi kabar burung, desa-desus atau menggosip. Nah, jadi itu informal. Tapi kalau misalnya kita presentasi di depan umum, ya tidak harus banyak, misalnya minimal 2 orang 1 orang, itu disebut komunikasi formal. Karena ada sistem pelaksanaannya, ada tempatnya, ada jadwalnya yang sudah didesain sedemikian rupa. Jadi presentasi itu termasuk komunikasi formal. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah komunikasi sangat penting di dalam presentasi. Jadi kalau ditanya keberhasilan suatu presentasi itu salah satu faktornya itu adalah komunikasi. Komunikasi tidak hanya dalam bentuk lisan, tetapi dalam bentuk non lisan juga, seperti gambar, bisa video, sketsa, diagram, grafik, bagan, dan lain sebagainya. Presentasi adalah termasuk komunikasi formal. Berarti kalau formal kita juga harus menggunakan bahasa yang formal. Jadi itulah yang berkaitan dengan topik komunikasi dalam presentasi. Selanjutnya penampilan. Jadi dalam sebuah presentasi ya selain komunikasi juga penampilan harus diperhatikan. Jadi penampilan ini kan merupakan image dan atau representasi dari citra diri dari kepribadian seseorang. Bagian dari pola perilaku seseorang, cara berpakaian dan berdandan seseorang juga merupakan cerminan kepribadian yang menjadi bagian dari pola perilaku seseorang. Jadi
Penampilan juga sangat diperhatikan di dalam presentasi. Kalau misalnya formal, berarti kita harus pakai secara formal, pakai secara resmi. Kenapa? Penampilan sangat mempengaruhi juga, sangat mempengaruhi performance kita atau penyampaian materi kita atau performance kita pada saat kita menyampaikan sesuatu. Jadi kalau misalnya penampilan kita lebih pede, lebih bagus, maka ya timbul kepercayaan diri. Dari kepercayaan diri tersebut, maka apa yang kita sampaikan itu lebih detail, lebih jelas, tidak grogi, ya, tidak demam panggung, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan dalam presentasi penampilan. Jadi jangan abaikan penampilan. Misalnya kalau laki-laki pakai dasi, bola dasinya rapi, jangan ambil ke sini, kiri ke kanan, pakaian rapi, pakai sepatu, pakai jam tangan. Jadi penampilan juga sangat mempengaruhi presentasi, karena penampilan itu menimbulkan kepercayaan diri. Kita penampilan kita makin bagus, maka kita makin pede menyampaikan sesuatu pada orang. Jadi penampilan jangan anggap sepele, ya, jangan dianggap sepele dalam sebuah presentasi, ya. Dan kalau misalnya sering juga kalau presentasi itu biasa itu peserta sering melihat juga atau menilai penampilan dari keynote speaker-nya atau pembicaranya, ya. Jadi itu merupakan salah satu faktor juga keberhasilan dalam sebuah presentasi. Selanjutnya kita masuk ke teknik berbicara. Ya, kalau dibilang teknik berbicara banyak sekali, tetapi secara umum dalam penyampaian atau dalam presentasi, salah satu faktor yang mempengaruhi juga keberhasilan presentasi dalam teknik berbicara. Ya. Jadi kalau ditanya teknik berbicara, ya kita harus banyak belajar, kita harus banyak melihat keadaan sekitar dan lain sebagainya. Jadi di dalam pembahasan ini, dalam topik ini, bagaimana sih teknik berbicara di dalam sebuah presentasi? Yang pertama adalah kita menguasai peserta. Konsep peserta di sini adalah ya kita harus pede, kita anggap diri kita ini bisa, ya. Yang lainnya mungkin belum bisa, ya. Jadi kita harus istilahnya menguasai peserta, ya. Makanya kalau misalnya sebelum misalnya kita berbicara, sebelum kita masuk ke topik, ya kita awali dengan misalnya kata pembuka. Misalnya selamat pagi, jadi peserta juga menyapa balik selamat pagi. Jadi di situ kan sudah ada interaksi antar peserta dengan pembicara atau keynote speaker. Jadi dengan cara seperti itu bisa kita menguasai peserta. Ya. Selamat pagi misalnya, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah masuk ke topik pembicaraan. Jadi artinya di dalam berbicara ini tidak langsung ke inti, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Ya, nggak boleh juga langsung ke inti. Yang kedua adalah kita harus menguasai emosi peserta. Ya, ini dalam presentasi, ya kita harus juga pesertanya banyak, maka makin banyak juga tantangannya, makin besar juga tantangannya. Maka di sini kita harus melihat emosi pesertanya, kita harus menyesuaikan atmosfernya, kita harus melihat keadaannya. Jadi di sini juga gaya berbicara kita juga kita sesuaikan dengan apa yang sedang dihadapi oleh peserta secara umum. Yang ketiga adalah ulangi hal yang penting. Jadi kalau misalnya ada bagian penting yang kita sampaikan, itu kita lebih bagus mengulanginya. Tujuannya supaya tersampaikan secara jelas inti dari materi yang kita sampaikan. Jadi artinya inti materi itu ya selalu ulangi, sampaikan lagi. Sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar dimengerti oleh peserta. Jadi artinya ulangi hal-hal yang penting. Inti dari materi yang kita sampaikan. Yang keempat adalah hubungkan topik dengan motivasi peserta. Jadi topik yang kita bicara tersebut hubungkan dengan motivasi peserta. Jadi misalnya kita bicara tentang misalnya masa depan, ya. Jadi kalau misalnya peserta misalnya
anak kuliah, anak sekolah ya kita temukan bahwa masa depan itu adalah milik Anda semua. Karena Anda masih muda, umurnya masih muda, maka masa depan ini adalah untuk Anda. Jadi kalau misalnya masa depan kita rusak, maka juga secara umum masa depan anak muda ini rusak. Jadi apa yang sampaikan itu kita hubungkan dengan motivasi peserta. Artinya ya kita sampaikanlah tujuan mereka ikut seminar ini dengan topik yang kita bahas. Jadi kita sampaikan. Yang kelima adalah hibur peserta. Itu lebih bagus juga. Sesekali kasih kata penghiburan atau stand komedi lah kalau bisa. Jangan juga vakum, jangan juga serius sekali, ya itu nggak cocok. Ya. Itu harus Anda selipkan juga kata-kata humor, ya, yang membuat peserta misalnya ketawa. Ya. Baru setelah itu masuk ke isi. Kalau misalnya pesertanya ngantuk lagi, hibur lagi, ya, seperti itu. Jadi sehingga proses berjalannya seminar atau presentasi itu tidak ada kevakuman. Ya. Peserta bukan hanya mendengar, tidak ada apa-apa, itu nggak bagus juga. Jadi usaha peserta itu terhibur, senang, rileks, ya. Itu pasti dipengaruhi oleh kita sebagai yang menyampaikan presentasi. Yang terakhir adalah cerita manfaat yang sedang disampaikan. Jadi itu juga penting. Kalau misalnya kita berbicara itu kita sampaikan apa sih manfaat mereka mengikuti atau mendengarkan presentasi kita, apa manfaatnya bagi mereka. Ya supaya mereka juga atau peserta itu juga lebih semangat dalam mengikuti materi yang kita sampaikan. Jadi di dalam presentasi ada 3 hal yang tidak boleh dipahami adalah komunikasi, penampilan, dan teknik berbicara. Jadi ini harus diperhatikan ketiga-tiganya karena ini akan atau merupakan faktor keberhasilan di dalam presentasi yang kita laksanakan. Sekian pertemuan kita pada minggu ini atau pertemuan terakhir kita pada mata kuliah penulisan ilmiah dan teknik presentasi. Saya mohon maaf atas segala kesilapan yang saya sampaikan, kekurangan yang bisa saya sampaikan. Begitu juga kalau misalnya ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian pertemuan kita, dan untuk UAS nanti UASnya kita untuk mata kuliah penulisan ilmiah dan teknik presentasi adalah UASnya itu adalah membuat karya ilmiah. Nanti aturannya atau tata caranya nanti saya kirimkan melalui berkelas. Tetapi sebelum UAS kita harus ada kuis untuk mengganti pertemuan 14 dan 15, yaitu tugas. Tugasnya adalah Anda harus presentasi di depan umum atau di depan teman Anda, presentasi topik tertutup bebas, divideokan, baru nanti video tersebut kirim ke classroom kita. Nanti saya lihat dan saya nilai. Itulah nanti tugas sebelum UAS kita. Oke, sekian pertemuan kita pada mata kuliah penulisan ilmiah dan teknik presentasi. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, maju jua, ya Allah, jua.